Hai, halo teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Gimana kabarnya teman-teman semua? Senang lagi aku kembali menyapa teman-teman semua dengan video aku masih tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan juga dua orang anak. Di video aku kali ini aku mau share kegiatan aku, aktivitas aku malam-malam motongin ayam ini. Jadi ceritanya aku pesen ayam 1 ekor di temen aku ya. Pesannya tuh by WA. Jadi ini tuh ayam ukuran 1,2 kilo dengan harga 47.000. Menurut teman-teman ini mahal atau murah atau biasa aja? Jujur aku nggak tahu ya, karena aku tuh jarang banget beli ayam. Dan juga aku tuh biasanya beli ayam yang satu bagian aja, kayak misalnya paha atas atau paha bawah. Aku jarang banget, malah mungkin hampir nggak pernah aku beli ayam 1 ekoran begini, yang mana aku juga harus motong sendiri. Ini lumayan effort ya, karena aku tuh sebelumnya harus nonton YouTube dulu gimana cara motong ayam yang bener. Dan ini untuk hasilnya nggak terlalu jelek lah ya, lumayan. Dan untungnya sih nggak ada yang hancur, karena aku tuh cuman pakai pisau daging aku yang kecil gini. Ini tuh sebenarnya pisau daging kentang ya, apa pisau daging bukan, tapi bentuknya seperti pisau daging. Jadi pisau daging nanggung gitu. Tadinya aku mau potong sebanyak 16 bagian ya, 16 potong aja. Tapi ternyata setelah aku kira-kira, ternyata itu bisa sampai 18 potong. Jadi akhirnya aku potongin ke 18 bagian. Dan ini aku lanjut ungkep, karena tadinya setelah aku pikir-pikir, terus anak-anak request juga mereka mau ayam goreng. Ya udah aku ungkep. Aku pakai bumbu instan aja. Ini pun belinya dadakan. Lalu ada sisa bumbu dapur sedikit, daun salam, terus daun jeruk, lalu lengkuas dan jahe. Maka jadilah ini bumbu ungkep. Ini aku ungkep sebentar sampai benar-benar empuk. Habis itu baru aku tiriskan airnya dan tunggu dingin, lalu aku simpan di kulkas. Untuk air ungkepannya nanti nggak aku buang, nanti aku tunggu dingin dan aku simpan di kulkas juga, karena besokannya aku mau pakai untuk ungkep tempe dan juga tahu. Nah, ini ayam ungkepnya udah lumayan mateng, sudah empuk dan siap untuk aku angkat. Lalu aku tiriskan, baru aku masukkan ke kulkas. Jadi ini tuh aku beli untuk stok anak-anak, stok lauk anak-anak selama liburan. Karena berkaca dari beberapa tahun lalu dan setiap tahun, setiap lebaran tuh aku selalu kehabisan stok makanan. Dan yang tersisa hanya telur. Ya udah, makanya ini aku mulai stok prohe, lalu besok mau stok tahu tempe, telur. Kalau telur gampang, nanti mendekat atau hari Minggu lah maksimal itu aku akan beli telur di warung dekat rumah, karena bude warungnya itu masih buka sampai hari Minggu. Dan ini besok paginya aku udah bangun dan bersiap untuk kembali melakukan atau beraktivitas. Dimulai dari dapur ya, karena harus mempersiapkan makanan, dan ini juga harus masak nasi dulu karena persediaan nasi itu sudah habis. Kalau teman-teman nontonin video aku, 2 video aku sebelumnya, itu tuh aku masak nasi masih pakai kompor, karena magic jar aku yang sebelumnya itu rusak. Nasinya sudah basah dan basi, jadi aku memutuskan untuk membeli magicom yang baru ya, daripada panci-panci aku nanti gosong, karena aku tuh pelupa. Jadi aku mending beli magicom yang baru, dan aku juga lebih praktis ya untuk masak nasi.
Nasi aku sudah aman di Magicom, dan ini aku baru dari warung sayur. Itu lumayan rame ya tadi warung sayurnya, nggak seperti biasa. Dan ini aku menunjukin kalau di luar tuh lagi angin gede banget. Dan ini aku sudah sampai di rumah lagi untuk memulai masak. Tadi sehabis dari warung sayur, aku mampir ke warung bude langganan aku. Ini aku ada beli minyak. Aku beli minyak setengah kilo, lalu aku beli bumbu racik sop, karena hari ini aku mau masak sop. Pokoknya sop itu comfort food banget untuk keluargaku. Lalu aku beli juga sabun cuci baju dan sabun colek ya. Rencananya tuh aku tuh pengen bersihin teras aku yang ada tumpukan kursi-kursi itu. Di situ tuh kayaknya ada kotoran tikus gitu ya. Cuman aku tuh lagi mengumpulkan banget niatnya, entah kapan akan aku kerjakan. Yang penting aku udah beli sabunnya dulu. Tetap ya, sebagai ibu rumah tangga harus banget bisa multitasking. Jadi mengerjakan pekerjaan itu nggak hanya satu pekerjaan, tapi beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Nah kayak gini aku lagi peras-perasin baju ya. Ini baru aku rendam air biasa untuk buang kotor-kotorannya. Setelah ini baru aku kasihin sabun. Ini aku pisahkan ya, selalu aku pisahkan pakaian yang pakaian yang warna gelap sama pakaian berwarna dan pakaian yang putih. Nah ini karena anak-anak lagi nggak sekolah, jadi pakaian putihnya tuh dikit banget, bahkan kayak cuma 1-2 potong. Jadi aku gabung aja sama pakaian yang berwarna. Lalu sekarang aku balik lagi ke dapur untuk mengerjakan si ungkep tahu tempe ini. Tuh kan aku bilang kalau bumbu ungkepnya itu nggak aku buang karena aku mau pakai untuk ungkep tahu tempe. Nah ini langsung aja aku taruhkan ke wajan jadul kebanggaan aku. Lalu aku masukin tempe-tempe yang udah aku potong dan udah aku kerat-kerat biar makin meresap bumbunya. Setelah itu aku rebus dengan api sedang cenderung kecil. Dan kalau sudah selesai dirasa cukup, aku angkat dan nanti tunggu dingin baru aku masukin ke kulkas. Ini juga nanti mau aku goreng untuk makan hari ini. Karena anak aku yang laki itu suka banget makan makan tempe terutama sebenarnya. Makanya kalau teman-teman perhatikan di setiap video aku masak itu nggak ketinggalan si menu tempe goreng. Lanjut aku ngungkep si tahunya. Ini aku belinya tahu putih aja karena tadi tuh nggak ada tahu kuning. Dan sambil menunggu si tahu ungkepnya itu meresap, aku siang-siangin dulu sayur sup kayak buncis, wortel, kentang, lalu ada kol dan juga tomat seledri. Aku nggak pakai daun bawang ya, dan batang daun bawangku juga udah habis karena aku cuman pakai bumbu instan, bumbu racik sop aja. Jadi nggak terlalu banyak bumbu. Tapi karena aku punya bawang bombay separoh, sisa kapan itu aku masak, jadi aku pakai tumisan bawang bombay aja nanti di awal numisin untuk sayur sop ini. Nah ini udah mulai potong-potong kentang, potong-potong wortel. Di sini di videonya aku cepetin aja biar nggak terlalu memakan durasi yang banyak. Padahal ini pun video aku udah panjang ya, 13 menit.
Oke, balik lagi ke video. Si tahunya sudah mateng, sudah meresap bumbunya. Ini aku mau masukin langsung ke tempatnya, ke wadah nanti untuk simpan ke kulkas kalau sudah dingin. Selesai dengan tahu ungkep, aku sisihkan dulu tahunya sampai dingin, lalu ini lanjut untuk masak sop-sopannya. Itu udah aku tumisin bawang bombay yang udah aku potong-potong, lalu lanjut masukin wortel dan kentang, sayur yang kerasnya. Lalu tambahkan air, ini udah mendidih, aku seasoning. Selesai seasoning, lanjut masukin sayur-sayur yang setengah lunak sampai sayur yang lunak dan tunggu sampai matang. Lalu nasi yang aku masak tadi sudah matang juga. Ini mau aku aduk-aduk biar uap panasnya keluar. Sekarang tuh aku lebih menjaga banget ini si magic jar ini, magicom ini, biar dia awet. Dan aku kalau nyuci beras itu udah nggak pakai magicomnya lagi, aku pakai magicom yang lama. Dan ini sekarang nasi yang sisa juga aku masukin, nasi dinginnya gitu ya, aku satuin biar dia anget juga. Habis itu kembali lagi ke sayur sop yang tadi sudah mendidih, sudah mulai lunak ya, udah mau mateng. Itu aku masukin bumbu ungkepnya, lalu pindah ke kamar mandi. Ini cucian kloter pertama sudah sudah mati ya itunya, mesin cucinya. Lanjut nanti aku mau masukin baju-baju yang gelap. Ini baju yang gelapnya lumayan banyak, jadi aku pisahkan untuk nyuci 2 kali. Nah ini si sop udah mateng. Terus lanjut kita aku mau gorengin ayam yang udah aku ungkep, sama tahu tempe juga itu udah mateng di tirisan. Habis ini lanjut manggil anak-anak untuk makan. Puji Tuhan, makanan semua sudah matang, sudah jadi, terus nasinya juga sudah matang. Dan ini anak-anak langsung makan. Seperti biasa, ini tuh makanan favorit mereka. Ada ayam goreng, sayur sup, dan tahu tempe goreng juga. Ini aku pindahin ke mangkok kecil ya, supaya si ayam gorengnya itu nggak basah kalau kena kuah sopnya. Dan lanjut ini aku juga mau makan. Dan ini si kakak juga makan, kita semua makan kecuali papanya karena papanya masih kerja. Dan papanya makannya di luar ya kalau siang gini. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak karena teman-teman sudah menonton video aku sampai detik terakhir. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, kalau aku ngomongnya belibet. Dan ambil baiknya, buang buruknya. See you next video, dadah.